Ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya. Ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang aurat amaliyah Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Ini dari siapa sih ngambilnya? Gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salah satu cuplikan nanti yang akan kita tayangkan, sebuah video yang terkait masalah penyimpangan atau penyelewengan atau pembelokan daripada sanad keilmuan atau sanad dari mursyid Thariqah. Intinya bahwa dari kemarin kenapa kita selalu gencar terkait masalah Habib? Karena ini sebuah modus yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak counter masalah seperti itu, ya ini akibatnya. Semua akan diba'alawikan. Semua akan dijadikan ba'alawi. Makam dipalsukan, sejarah dibelokkan, dan lain sebagainya. Coba mari kita lihat atau dengarkan. Ini salah satu daripada kajian dari Pondok Pesantren Unik Malang. Walaupun ini posisi kemarin ada di Majalengka atau di mana, di Jawa Barat. Beliau adalah santri daripada Abah Kufron ya, yang cukup keras membantah bahkan mengkaji beberapa hal sejarah yang telah dibelokkan oleh mereka para Ba'alawi. Coba mari kita kaji atau kita dengarkan videonya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusta yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad ya, mengambil sanad Thariqah Syadziliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib. Ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa Thariqah Syadziliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik di orang Purwokerto. Ya, ingat orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya pun ini kalau saya agak sedikit kencang. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al Habib bahkan bin Yahya ini orang Purwokerto. Ingat Kiai Haji Khalwani ya. Bahalwani itu Purworejo menyampaikan kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am sampai berani mengeluarkan uang 2M loh, supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita berada di wilayah Cibeber. Cibeber ini masuknya Kuningan ya, masuk Kuningan berbatasan dengan Cirebon. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan karomah dari seorang zuriyah Rasul dari jalur Hasan, yakni Syarif Hidayatullah. Karena kita tahu kalau yang jalur Hasan itu Asy-Syarif, kalau jalur Husain As-Sayyid. Nah kalau yang Al Habib, wallahu a'lam bishawab, saya nggak ngerti. Begini saudara ya, pada kemarin kita sudah membacakan tentang surat Habib Utsman bin Yahya kepada Snokergenye. Artinya dia meminta perlindungan kepada pemerintah Belanda. Sampai ada yang komentar, orang ini kok gak ada kapok-kapoknya katanya gitu. Ini Ustaz ini kok gak ada kapok-kapoknya bahas itu terus katanya. Gitu kan, gak takut kewalat. Saya bilang, saya ini menyampaikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah baru saja tadi habis, ya barusan saja lah, saya ujuk-ujuk Allah ini ada orang yang sayang sama saya. Dari salah satu teman saya yang pernah mengambil baiat dari Habib Lutfi Pekalongan, dia mengirim PDF ke saya, amaliyah auratnya Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Ternyata Pak, ditulisannya di situ Pak, jadi bukan Syadziliyah saja. Jadi aurat Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Tadi menyampaikan begini, Kang, saya minta tolong coba dibahas katanya kitab panduan Thariqah dari Pekalongan ini, gitu kan. Saya takut juga akhirnya mendengar keterangan dari Unik, penjelasan dari Unik ini kok
saya jadi ada syak dalam batin saya gitu kan. Ya karena ini juga request dari orang yang sudah berbaiat ke Habib Lutfi. Artinya kita tidak akan mengkritik amaliyahnya. Karena yakin kalau amaliyah ini di dalam thariqah seperti di dalam hikam itu. Coba kita percepat sedikit ya. Jadi supaya nanti lebih jelas. Tidak terkategorikan orang yang laqala man sya'a masya'a. Laulal isnadu laqala man sya'a masya'a. Kalau nggak ada sanad ngawur, semerawut nanti. Bukan nyampe kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Makanya ya wajar. Nah ini saya tunjukin ya. Ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya. Ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang aurat amaliyah thariqah Syadziliyah Alawiyah. Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Jadi aurat thariqah Syadziliyah Al Alawiyah. Ini adalah aurat amaliyah wadifah thariqah Syadziliyah Alawiyah. Mursidnya adalah Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kira-kira kalau saya mengomentari ini kualat gak ya? Kata orangnya kan, orang ini kok masih berani aja, gak ada takut-takutnya katanya, gak takut sul azab. Saya tidak akan mengomentari amaliyah karena pada dasarnya kalau aurat amaliyah thariqah itu sudah baku. Kita ini pernah baca contoh Tijani ya, Desa Mat Tijani. Gak akan ada yang berani. Kalau benar-benar ini punya silsilah paten ya, TKN, pasti bermuara kepada kitab Fathul Arifin yang dikarang oleh Syekh Khatib Sambas yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Nah kalau kesininya kemudian ada amal yang berbeda, itu harus dipertanyakan. Apalagi kalau silsilahnya melenceng. Makanya kemarin kita sampaikan TKN yang masih murni secara silsilahnya cuma jalur Mama Amin doang. Kan begitu. Dan saya tidak akan mengkritik amaliyahnya. Ini amaliyah ini dia mengambil dari Abu Hasan As-Sadili. Beliau ngambil dari Abu Abbas Al-Mursi sampai ke gurunya Abdus Salam Al-Masyis. Kan begitu. Nah, yang ingin saya jelaskan ini adalah di dalam silsilahnya. Kita scroll dulu ya, karena ini PDF. Nih silsilahnya, langsung aja nih. Habib Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya? Gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusta yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad ya, mengambil sanad thariqah Syadziliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib. Ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa thariqah Syadziliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik, dia orang Purwokerto. Ya. Ingat orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya pun ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al-Habib bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Roja. Itu asli kelahirannya Purbalingga. Cuma terkenalnya Banyumas. Di sini tidak ditulis. Di sini dia tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Jadi kalau Ahmad Nahrawi Al-Makki, karena memang beliau berdiam di Mekah sampai wafatnya. Makanya yang mengeksapkan di Nusantara Syekh Abdul Malik dari Purwokerto. Gitu kan? Nah, ini saya lihat di dalam terjemahnya. Ini takutnya nanti dikira nggak ada. Ini harus perlu bukti. Karena saya sinkronisasikan dengan yang ada di NU online. Tuh. Jadi kalau kita lihat, bentar. Tuh. Jadi Habib Lutfi itu mengambil sanadnya dari Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas Purwokerto. Tapi di sini ditulisnya adalah Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Ilyas bin Yahya
Purwokerto, bin Gayas bin Dipowoso, bin Pangeran Diponegoro, bin Hamengkubuwono III. Nah, ya satu, ini ada dua. Terus kemudian yang tadi disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki, beliau ini adalah Sayyid Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Ki Haji Harja Muhammad Al-Banyumasi Al-Makki, karena beliau wafat dari Mekah. Al-Jawi ini beliau lahirnya di Purbalingga, bahkan kita kemarin ketemu sama keluarganya, Gus ya. Bahkan nah kalau jadi mau dibalawikan keluarganya itu dari cicitnya yang waktu di Purbalingga itu minta tolong sama Abah, karena ini sudah haul 2 kali atau 3 kali. Ini kan yang mengisi Habib Lutfi terus. Selalu dikait-kaitkan dengan Habib Ba'alawi gitu kan. Bahkan manakib itu direvisi oleh Pekalongan. Ya ngapunten, ini yang ngomong bukan saya, keluarganya langsung kemarin ketika ketemu. Saya nyatakan ya, pengambilan sanad Habib Lutfi, kalau ini namanya Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto atau bin Muhammad bin Ilyas Purwokerto, itu betul. Terus kemudian di atasnya lagi Kiai Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Harja Muhammad Banyumas, betul. Tapi bukan Habib. Alasannya kenapa kok di dalam silsilah auradnya, saya baru baca masalahnya, kan jadi kemarin saya tanya siapa ya yang punya aurat jasad dari Alawiyah ini. Ternyata di situ tulis Al Habib di situnya. Jadi dibuat marga seperti marganya beliau bin Yahya. Coba kira-kira kalau seperti itu, kita orang yang normal belajar agama, kira-kira kalau Bang Mujib ini gimana? Ya, makanya Masya Allah saya ini kok begini di dalam silsilahnya gitu kan. Ini sebab perlu harusnya, ngapunten, makanya saya jadi ingat Kiai Haji Khalwani ya. Bahalwani itu Purworejo menyampaikan kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am, sampai berani mengeluarkan uang 2 M loh, supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Itu dulu saya Haji Sahal Mahfud sampai kayak gitu. Nah, yang saya herankan gitu, kenapa gitu di kita ini, ya tadi dari PPNU, dari Jatman sendiri jelas gak akan berani, karena ketua Jatmannya Habib Lutfi. Saya nyatakan ya, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Malik tadi, bin Muhammad bin Ilyas ini dia orang Purwokerto, bukan bin Yahya, bukan Habib. Ya, itulah salah satu gambaran bahwa yang terbukti ya, bahwa telah disampaikan pembelokan daripada sejarah, pembelokan daripada sanad keilmuan, sanad mursyid dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah mengklaim kalau seakan-akan dirinya adalah ini yang menciptakan adalah para Habib atau dari Ba'alawi, padahal itu bukan asli Purwokerto. Ya memang itu memang benar, Habib Lutfi pernah berguru di sana, tapi bukan berarti merubah sang gurunya dijadikan adalah Habib. Secara itu cuplikan, kalau memang silahkan coba kita dengarkan banyak kajian-kajian dari Pondok Pesantren Unik Malang, dari Abah Kufron yang cukup luar biasa. Saya rasa demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.